dipersiapkan kalau menggunakan laptop bisa menggunakan Excel-nya. Jika yang menggunakan eh, alat bantu seperti buku, ya berarti harus menggunakan tangan ya, agar apa yang nanti dijelaskan eh, ya sesuai yang diinginkan. Oke. Masih ada mau lagi? Oh, masih ada. Oke, kita kemarin terakhir adalah mengenai apa? Masih ingat? Anggaran penjualan ya. Jadi suatu perusahaan itu pertama kali harus membuat anggaran penjualannya atau apa yang dia mau jual, kemana dia mau jual, berapa lama, terus waktu penjualan itu di mana aja, bulan apa aja. Misalnya tahun 2023 ini dia menjual di Januari gitu ya. Tapi Januari tidak bagus. Nah, di bulan apa lagi yang bagus? Bulan Mei dan April karena ada Lebaran gitu ya. Terus di Desember ada libur panjang akhir tahun gitu ya. Nah, itu dilihat waktunya juga. Terus produknya mahal atau gimana? Harganya gimana? Sampai ke sana ya. Jadi pertimbangannya ke sana. Nah, setelah dibuat anggaran diketahui, maka step pertama atau langkah pertama yang harus kita ketahui adalah meramal ya. Jadi meramal itu menggunakan angka-angka ya, bukan menggunakan perdukunan. Oke, kita mulai. Nah, seperti ini. Jadi masuk lagi nih. Nah, seperti ini. Jadi, untuk meramal ada saya bilang kemarin kalau nggak salah atau kalau belum oke, kita ulang lagi. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang akan kita pelajari metodenya. Nah, jadi semuanya akan kita pelajari. Nah, waktu ujian yang mana? Nah, terserah saya ya. Saya dan Allah yang tahu. Tapi yang jelas semuanya cukup mudah. Ujiannya nanti adalah open book ya. Tenang, ujiannya open book. Jadi pahami semuanya sampai sini. Nah, mana? Misalnya ada data seperti ini. Nah, pertanyaannya mana? Menggunakan apa? Seperti itu. Jadi eh, ada dibagi dua besar ya, analisis tren dan metode hubungan. Nah, ini juga kita pelajari di statistik atau menggunakan matematika ekonomi. Seperti itu. Oke, silakan ditulis atau apa ya, dibuat di bukunya angka ini atau di Excel. Silakan contoh. Kita mulai menggunakan metode tren bebas. Ya, tulis saja ini dulu. Silakan. Silakan dimulai. Kita mulai saja ya. Jadi tidak berlama-lama. Silakan ditulis. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Silakan ditulis tabel di bawah ini. Bisa pakai Excel ya. Saya pakai MS Excel. Lebih bagus, lebih cepat ya. Atau menggunakan manual. Ya, hitung-hitungan. Jadi ke depannya kita akan menggunakan angka-angka ya. Tidak akan banyak teori lagi. Beda dengan sesi pertama. Menggunakan banyak lisan saya. Gitu. Tapi sekarang kita menggunakan angka-angka. Bagi yang baru masuk, nanti saya ulangi absen lagi. Sementara silakan tulis tabel lebih ini dulu. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah Tunggu, Pak. belum? Tunggu, Pak. Oke, Ada, Pak. oke. Jadi kita meramal. Nah, yang kita ramal, angka yang mana? Oke, jadi saya jelaskan satu persatu.
Tidak usah digaris dulu ya. Nanti aja digaris pas apa namanya tuh. Udah bagus. Udah paham, nah, nanti dipindahkan ke kertas yang bagus atau di buku. Sekarang tulis saja pakai pensil dulu ya. Jadi kita bisa menghapusnya. Yang masuk lagi tidak ada. Udah? Udah semuanya? Belum? Udah, Pak. Belum, Pak. Oke, saya tunggu ya. Nah, kalau sudah, pertanyaannya adalah berapakah selagi apa ya? Selagi selagi ada menulis. Nah, nomor 7, berapakah angka penjualan di 2020 ya. Jadi kita anggap sekarang berada di 2019. Kita memperoleh data 2014, 15, 16, 17, 18. Nah, 6 tahun terakhir kita memproyeksikan dengan data yang ada, berapakah penjualan kita 2020. Anggap aja 2023 sekarang, 2024 besok 2020 ya. Berapakah volume di sini, berapakah harga jual di sini. Jadi kita fokus ke sini dulu ya. Jadi harga ini sebelum yang lain siap ya. Harganya cenderung naik ya. Jadi ini menandakan adanya inflasi. Saya pernah dulu harga telur itu merasakan harga Rp500 ya. Sekarang sekarang 2.500 ya. Jadi berapa itu? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5 puluh persen ya inflasinya. Oke, jadi bisa dimulai. Ini lagi azan ya, jadi tidak bersuara banyak. Udah? Ya, Pak. Nah, oke, kalau udah kita fokus ke sini dulu, ya. Fokus ke satu satu kolom ini aja dulu, ya. Kita meramal penjualan, nanti meramal harga. Oke, metode pertama adalah metode tren bebas, ya. Tren bebas itu apa? Nah, contohnya adalah kita melihat tren atau arah kemana harga itu akan pergi gitu ya, secara bebas ya. Bebas itu maksudnya apa? Bebas itu maksudnya angkanya bisa ditebak ya. Misalnya 725 karena ya kita jadikan 750 gitu ya karena dia tidak bagus atau 731. Nah, maka kita jadikan 730 juga boleh seperti itu. Oke. Oke, silakan buat ini dalam bentuk tabel. Nah, seperti itu. Tabel grafik. Berarti ini 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Nah, silakan buat. Nah, ini gitu juga dibuat sepertinya nih kalau saya cukupkan aja ya langsung ya. 425, 520, nggak cukup ya, 580. Oke, jadi kita buat garisnya seperti ini. Nah, buat gini juga bisa. Halo, Assalamualaikum Pak Aga. Oh ya, Maaf ganggu Pak waktu kelasnya. ya, Bapak jadi admin nggak Pak di apa ya. ini di Oke. eh, Hmm, halo Pak. Jadi admin ya, nggak Pak di Zoom ini Pak? Bisa ya nggak di grup. buatkan saya jadi co-host Pak? Gimana caranya? Eh klik nama saya coba, Udah? terus buat jadi co-host Pak. Di situ Pak. Ada Oh, bacaannya ada? co-host nggak Pak? Enggak. Klik titik tiga Pak. Titik tiga, Nah, kliknya. ini muncul kan? Ya, ada co-hostnya Pak di situ Pak.
Maaf ya Pak, ganggu soalnya nih dosen saya bingung untuk masuk di room. Kok nggak ada ya? Ada ya. Eh, Atau saya Bentar ya bantu Pak ya. masukin ya? Iya, boleh Pak. Untuk masukkan Pak. Pak Yulizar itu masukkan ke room 5 Pak. Minta tolong Pak. Terima kasih Yulizar. Pak. Yulizar nggak ada. Ulum. Bapak Ulum. Itu ya? Udah masuk. Ulum ZR ini Pak Dion. Nah, Yulizar ya. Oke, udah Pak Dion. Oke, udah digambarkan ininya rekan semuanya? Halo? Nah, gambarnya seperti ini. Halo rekan semuanya. Suara saya terdengaran? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Oke, udah buat gambar seperti ini. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Maka kita cek ya. Kita masih menggunakan metode pertama. Metode pertama adalah harga pertama di 2014 berapa? Di sini 5. 425. 425 ya. Mm-mm. Nah, ini angkanya. Ini, ini 425 ya kan? Di sini 520. 520, 580. 580. 580. 650. 650. 650, kemudian 680. di 720 benar ya. 720. Silakan buat 700. garisnya. Tren ini kan naik nih ya, tren bebas ya. Coba buat garis, sambungkan semua titik-titik itu. Nah, menuju kemana dia? Menuju kemana dia? Angka berapa? Angka 800 ya. 700. Nah, Iya, Pak. jadi di sini adalah kalau menggunakan tren bebas nilainya adalah 800.000 rupiah. Atau tergantung garis yang rekan-rekan buat ya. Ada yang 780 mungkin. Nah, atau ada yang 750. Oke. Oke, mudah bukan? Bukan ya. Oke, paham? Paham ada pertanyaan? Ya, sederhana. Nah, kalau tidak pertanyaan cukup mudah. Nah, yang jelas ini tidak akan keluar di ujian UTS kita karena terlalu mudah ya. Oke, selanjutnya menggunakan metode apa lagi? Metode setengah rata-rata ya. Jadi bisa menggunakan SPSS, tapi bagi yang tidak apa-apa, kita menggunakan Excel ya. Bisa menggunakan Excel atau manual. Oke, dengan soal yang sama dengan 6 tahun data terakhir. Oke, kita lanjutkan. Masuk lagi nih. Ada ya. Oke, paham ini ya? Karena semuanya. Kalau tidak paham, silakan langsung dipotong aja. Nah, setengah rata-rata adalah, masih ingat rumus ini? Nah, kita akan mencari rumus ini ya. Berapa angka di rumus ini? Jadi kita akan mencari berapa A-nya, berapa B-nya, berapa X-nya. Jadi ini adalah rumus rumus kalau dalam kimia sama dengan EMC kuadrat ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini sampai kita skripsi, rumus ini akan selalu terpakai. Ya, oke. Silakan dibuat tabel ke sebelah kanannya. Jadi tabelnya banyak ya, sebelah kanannya. Jadi gunakan kertas agak landscape, nggak tidur aja. Oke, silakan dibuat. Sudah?
Oke, sudah? Boleh saya jelaskan? Kita masih menulis? Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Bagi yang lain? Atau sambil saya menjelaskan, rekan-rekan semuanya menulis atau gimana? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Nah, semi total ya. Jadi datanya ada 6 ya. Ada 1 sampai 6. Kalau semi ini adalah dibagi 2 maksudnya ya. Datanya dibagi 2. Jadi kalau ada 6, satu bagian menjadi 3 ya. Nah, ini batasnya ke atas garisnya. Oke, sampai situ dulu. Kalau dia 4 gimana? Kalau 4 tahun berarti 2-2 ya. Ini ada 3, ini ada 3, betul ya? Oke, tidak ada yang mengomen. Nah, saya teruskan. Nah, datanya dibagi 3. Jadi ini kita jumlahkan. 3 ini aja dulu. Berapa? 425 tambah 520 tambah 580. Berapa? Ya, silakan menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya. Dapatnya berapa? 1525. 1525. Oke, di sini lagi. Jumlahkan 3 angka ini. Berapa? 2.050.000. Betul ya? Betul salah? Betul, Pak. Oke. Nah, semi average ya. Jadi dia adalah fokus ke coba ini adalah nilai rata-rata dari 3 ini. Dari 3 ini atau ini dibagi 3. Berapa hasilnya di sini? Coba ini dibagi 3 atau jumlah ini bagi 3 atau ini aja langsung dibagi 3. Berapa? Segini ya. Yang Betul. satu, ya 508,3 Pak. Nah, di sini Yang itu 683,3. 683,3. Oke. Oke, silakan ditulis dulu. Nah, saya bergeser ke sini lagi, keterangan. Nah, keterangannya apa maksudnya? Jadi dia ada kelompok rata-rata pertama dan kelompok rata-rata kedua. Kelompok rata-rata yang di bawah ini kita sebut dengan B, ya. Kelompok rata-rata yang di atas ini disebut dengan A. Nah, apa fungsi ini? Nah, ini A-nya, ya. Nah, ini A-nya dan ini B-nya. Oke, cukup itu saja dulu. Angka A itu apa? Yang ini ya. Nah, ini angka A. Nah, ini angka B. Oke, saya bergeser lagi ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada X ya. Oke, X ini yang mana? Nah, ini yang X. Ya, variabel X. Jadi, variabelnya ada. Kita sudah dapat, kita mencari Y, maka X-nya ini. Nah, kalau di sini ada -1 gitu ya. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4. Apa maksudnya? Jadi, pertanyaannya, informasi selanjutnya adalah data dasar untuk meramal adalah diminta perusahaannya adalah 2015 ya. Jadi kalau diminta data dasar ada 2016 maka nolnya berada di 2016 ya. Tapi kalau manajemen jadi harus dibaca ya soalnya hati-hati. Data dasar kita ada 2015 maka data dasarnya di sini nolnya di sini ya. Oke betul ya. Nah jika nolnya di sini maka data yang 2014 kita jadikan X-nya -1 ya seperti itu. Tapi seandainya di sini 0 gitu ya, maka di sini -1, di sini -2, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Oke, paham? Paham? Kurang, Pak. Oke, saya hapus ya. Ya, Pak. Data dasar, jadi pertanyaan selanjutnya adalah informasi dari bos atau manajer kita meminta cari buat gunakan data dasar kita 2015 ya. Jika itu pertanyaannya, jadikan X ini di 2015 untuk 0. Oke. Ya. Berarti 2014 apa? Jadikan -1.
Kalau 2013 jadikan minus 2 kalau itu. Kalau ada data 2013. Tapi sayangnya kita datanya sampai 2014 saja. Nah, setelah 0 ini ke bawah tentu nilainya harus positif. 1, 2, 3, 4. Oke, paham situ? Paham, Pak. Masih belum? Silakan bertanya lagi. Kena saya lanjutkan. Oke, bagaimana kalau pertanyaannya adalah jadikan data dasarnya 2016. Berarti nolnya di mana? Di sini ya. 2016. Nah, di sini 2016. berapa? Minus 1. Minus 1. Minus Minus 2. 2. Nah, di sini Min 1, min 2. di sini 1, 1, 2, 2, 3. 3. Gitu ya. 3. Jadi hati-hati Ya, dalam Pak. tahunnya. Nanti ini contoh, jadi waktu ujian hati-hati baca semuanya ya. Jadi waktunya seminggu. Hari pertama baca soal dulu, pahami ya. Jangan salah-salah. Tapi tenang, yang saya nilai itu usahanya. Oke, kita mulai. Oke, sudah dibuat ini. Kita lanjutkan perhitungannya. Maka kita cari adalah Y ini ya. Kita cari Y-nya. A-nya sudah dapat. A-nya berapa? Masukkan. 508. Nah, masukkan angkanya. 508. Y sama dengan 508, 3, 3, Tambah 3, B. tambah B. B berapa? Ini nggak cukup ya. 683. 3, 3. Kali X. Oke, X-nya berapa? Ayo, X-nya berapa? 2020 X-nya berapa? 5. Betul. Ya, 5. Coba berapa hasilnya? 3924,998. Coba kali dulu. 683 kali 5 berapa? Oke, salah. 3,925, Pak. Oke, salah ya. Salah saya. Eh, Oke, maaf. Ini belum lagi. Itu rumus setelah itu ya. Jadi A sudah kita ketahui adalah ini ya. Kemudian B-nya, nah B-nya adalah 6833 kurang 50833 ya bagi 3. Coba. Nah, itulah nilai B-nya. Maaf tadi ya salah. Itu nanti. Ini kurangi dulu berapa? 513,8. 88. Nah, saya buat di sini ya. Jadi kita bisa Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A-nya berapa? A-nya 508. 508,33. Oke, B-nya tadi adalah 68 683,33. 683,33. kurang 508,33 bagi 3. Dibagi 3. Nah, pengurangan ini berapa? Dewi langsung. 6. Nah, itu yang cari B ya. Ini dikurangi berapa? 683. Jadi dapat Min 175. kok min? Ini 6, ini 5. 175, Pak. 1 Oh iya, 175. 75. bagi 3 dapatlah 5833. 58 33,33. gitu. 58.000 atau gimana?
58.000. Nah, 58.000 ya. Oke, Ya. berarti masukkan ke sini. Betul ya? Nah, Y sama dengan 508.333 tambah 58.000 33. Nah, X 2020 berarti berapa? Tadi siapa yang bilang 5? 5 ya. Karena Iya. sebelumnya adalah 4. 20. Sebelumnya 4 ya. 4. Mana tadi? Mm. Nah, ini dia. Ya benar ya, Iya, ini ya. betul. Iya. Oke, coba kalikan 508.333 tambah. Nah, kalikan ini dulu. 508. 508.333. 777. 555. 799,998. Bapak, udah masuk, Pak. Udah lama nggak terdengar suara Bapak. Berapa kalinya? 799,998. 799,9. Nilai akhirnya itu, Pak. Oh ya, nilai akhirnya. Oke, oke. Ya. Ada yang dapat tadi angkanya? Jadi nilai akhirnya kalau dibulatkan segini ya. Betul ya? Kalau 5833 kali 5 itu 254 166 Pak. 1665. Berapa Pak bukan ini tadi? 799. 799,998, Pak. 700.000 nggak? Ya Pak ya? 799.998. Oke, kalau dibulatkan 800.000 ya. Iya Oke, Pak. Iya, betul, Pak. ya, paham ya? Nah, itu dia tadi kita tren bebas. Nah, tren bebas juga memperoleh data 800.000 kalau digariskan. Ya. Kemudian setengah rata-rata juga kita memperoleh 800.000 atau boleh di angka seperti ini. Ya. Jadi itu makanya boleh pembulatan atau boleh tidak. Oke, itu untuk metode kedua. Metode ketiga lagi. Apa lagi metode ketiga? Yaitu trend moment ya. Menggunakan SPSS juga bisa nanti kalau ingin belajar, tapi kita menggunakan manual juga bisa. Oke, trend moment silakan buat. Nah, seperti ini. Angka yang sama ya. Dengan angka yang sama buat di kertas baru atau di Excel, silakan perhatikan ini angkanya masih sama ya. Tapi kita hanya 5 tahun aja. Oke. Oke, sambil menulis X-nya perhatikan, kita tetap menggunakan A tambah BX. Nah, ini rumus abadi sampai kita skripsi ya. Dari matematika ekonomi, statistika gitu. Nah, jadi X-nya perhatikan. Kalau tadi X-nya juga diperhatikan, X-nya data dasarnya adalah 2015, makanya nolnya di sini. Jika manajemen minta data dasar kita 2014, maka nolnya di sini. Ya, berarti ini jadi 1, menjadi 2. Nah, pertanyaannya, kenapa data dasar itu? Apa guna data dasar? Nah, jadi gini, waktu kita COVID, ya, berarti 2019, 2020, sampai 2023, waktu COVID tidak bisa dijadikan data dasar. Kenapa? Karena semua perusahaan mengalami penurunan, ya, semua mengalami hancur, bangkrut, gitu ya. Jadi nilainya tidak bisa menjadi acuan. Jadi manajer menggunakan data acuan adalah data yang terbaik, ya, data yang membuat di mana data yang di mana perusahaan kinerjanya bagus, lonjakan volumenya bagus, nah seperti itu. Jadi itulah, oh ini tahunnya juga bagus nih, gitu ya. Data pijakan yang kita bagus nih 2016 naiknya berapa gitu ya. Tapi itu adalah asumsi ya. Berarti kalau nanti ujian itu adalah cuma dalam bentuk soal. Jadi itu alasannya apa itu data dasar seperti itu. Yaitu data acuan atau data yang berkinerja terbaik dari suatu perusahaan secara historis atau sejarah. Oke, sudah dibuat ini? Sudah? Oke, sambil membuat ya. X kali Y, berapa ini? Ini dikalikan ya. Ini dikalikan.
X ya. X atau kali atau silang. Berapa di sini? Ini 0 ya. Ini maksudnya Oh, X pangkat 2. X pangkat 2, 0 kali 0, 0. hmm, Nah ini berapa? 580. 580. 60.000. X kuadrat 1. Oke, silakan teruskan. Nah, ini 4, ini 9, ini 16 ya. Ini 6 kali 2, berapa ini? Ini ya, betul ya. Silakan dikalikan, sebutkan. Ini sama-sama belajar. 680 kali 3, 2.040.000. 720 kali 4, 2.880. Nah, tolong jumlahkan yang ini. Sini, jumlahkan ini semuanya. Ini akan menjadi penentu nanti dalam masukkan rumus ke sini. Jumlahnya berapa di sini? Di sini, di sini, di sini. Oke, silakan dihitung dulu. Makan. Oke, begini aja. Saya tuliskan pakai Excel aja langsung ya. Jadi angkanya nanti enggak biar nggak lama-lama. Ini angkanya biar pasti. Oke, kita menggunakan soal ini aja. Tren momen. Jadi angkanya ada eh, tahunnya ada 6 ya. Ini dari saya contohkan pakai ini aja ya. 2014 sampai 2015 volume perjalanan kita gunakan sebagai variabel Y. Nampak ya? Share screen-nya. Oke. Oke, nampak ya. Kemudian angkanya ini jumlahnya 3575. Kemudian bisa besarin. Kemudian 0. Nah, X-nya adalah dimulai data dasarnya 2014, maka ini langsung menjadi 0. Nah, kalau di sini tadi ini adalah tergantung soalnya ya, tergantung soalnya angka nolnya di mana. Kalau di sini metode ini angka nolnya adalah angka yang paling awal yang dilihatkan atau secara historis diperoleh oleh perusahaan. Nah, X kali Y adalah X kali Y. Nah, ini dia yang sudah saya rumuskan. Ini juga X pangkat 2. Sampailah di sini juga 5 pangkat 2 atau 5 kali 5, 25. Oke, jumlahkan 15. Nah, X kali Y juga jumlahkan. Nah, ini 5 kali 720 dapatnya 3.600.000. Silakan ditulis dulu. Oke, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A tambah BX. Kalau menggunakan tren momen, memang agak rumit. Tapi kalau menggunakan cara manual, harus buat persamaan dulu. Persamaan 1, 2, ya. Dan kemudian buat persamaan sampai persamaan, ya, 1, 2 aja cukup ya. Oke. Nah, pertama sigma Y. Nah, N kali A. N itu mana? N adalah 6. A itu apa? Nah, nanti kita isi. B kali sigma X. Nah, jelas ya. Sigma X yang mana nih? Sigma X yang ini.
Dapatnya adalah 15 atau di sini 15. Oke, kemudian persamaan kedua. Nah, ini sigma XY. Ini sigma XY 9950. Ya, jadi ini bisa ditulis aja dulu. Nah, ujiannya boleh open book. Kemudian A kali sigma X. Nah, seperti apa? Kemudian B kali sigma X pangkat 2. Oke, kita masukkan ke rumus. 3750 adalah sigma Y. Ya, ini dia. Sigma Y 3575 maksudnya. Kemudian N-nya berapa? Ada 6. Nah, masukkan N-nya 6 kali A. Tambah B sigma X. Sigma X apa? Yang ini ya. Ini. Dapatlah 15B. Kemudian, persamaan kedua. Sigma XY. Nah, ini dia. Sigma XY. 9950. 9950. Tinggal link aja kalau menggunakan Excel. Tapi kalau menggunakan manual, silakan ditulis. Oke, ada yang masuk lagi ini. Oke, Maaf soalnya Pak, 15. jaringan Dewi agak bermasalah di sini Pak. Jadi keluar masuk keluar masuk. Iya. Oke. Silakan aja ditulis Dewi ya. Atau menggunakan Excel silakan dipindahkan ke Excelnya. 15A nilai ini adalah berasal dari rumus ini ya. Sigma X. Dijumlahkan dapat 15 seperti itu. Kemudian 55B adalah B kali sigma X pangkat 2. Nah, ini dia. Dapatlah angkanya 55. Oke. Kita sudah memperoleh data ini. Nah, ingat di matematika ekonomi kita menggunakan substitusi eliminasi ya pada persamaan ini. Oke, kita menghilangkannya berarti disebut dengan eliminasi. Masukkan persamaan 1 ya. Ini adalah dari mana? Saya hilangkan dulu. Ini adalah 3575 kali 15. Biar saya. Nah, 15. Nah, ini dari mana? Biar kita menghilangkan A dulu ya. Maka kita buat kali silang dengan sama-sama 15 kali 6. Oke, sama-sama 15 dan kali 6. Kita menghilangkan ini. Menghilangkan A ini ya. Sehingga kita dapat A-nya berapa nanti gitu ya. Kita mencari B ya. Nah, kita cari dulu kali 15 biar hilang ini ya. Oke, silakan dipotong aja. Nah, kalau tidak paham, saya ulangi lambat-lambat nanti. Nah, 5325 kali 15 ya. Dan ini juga kali 6. Nah, kenapa kali 15 6? Karena kita mencari menghilangkan ini ya. Agar sama nilainya. Oke, seperti itu. Boleh nggak kali lain? Boleh. Asalkan ini hilang ya. 6 kali berapa biar sama seperti itu. Tapi lebih mudahnya kali silang aja. Yang 6 di sini kali ke sini ya. Yang 15 ini kali ke sini. Ya, silang ini. Ini juga silang biar mudah. Kita nggak menghabiskan waktu seperti itu. Nah, kemudian setelah dapat ini ya, ini dikurangi ya. Ini 53 kurang 59 dapatlah 6075. Nilainya minus ya, ada minus di depan. Itu juga 90 kurang 90 dapat habis. Oke. Ini juga kali 15 karena di atas sudah kali 15 ya. Ini videonya juga akan saya berikan nantinya biar cepat aja. Ini kali 15. Oh iya, ini mau 2 aja. 15. Nah, ini juga kali 6 karena di bawah dikali 6. Oke, dapatlah ini hasil pengurangannya 105. Nah, angka ini dari mana dapatnya? Coba. Yang kuning ini, 57857 ini dari mana dapatnya? Ada yang tahu? Silakan di komen. 6.075 itu dibagi 105 itu, Pak. Nah, ya. Betul ya. Ada yang kurang paham? Nah, dapatnya adalah, betul Pak Burkan, ini sama minus ya. Ini sama-sama minus. Jadi hasilnya plus ya. Kali ini matematika ekonomi lagi ya. Kalau lupa diingat lagi. Kalau saya ulangi nanti menghabiskan waktu. Tapi yang jelas bagi jadi hasilnya
bagi. Oh, minus bagi minus hasilnya plus. Oh, minus kali minus hasilnya plus. Oke, dapatlah B-nya 57.857. Oke, kita masukkan nilai A berapa lagi? Nilai B sudah dapat ya. Mencari nilai A, kita pilih salah satu persamaan. Oke, di sini saya memilih persamaan ini aja, persamaan 1 ya. Persamaan 1. Oke, angkanya sudah dapat 3575, 6A, dan 15B. Karena B sudah dapat, berarti 15 di sini, B-nya ini ya. Nih, kalau pakai Excel, gunakan ini aja ya. Nah, oke, silakan masukkan. Betul nggak angka A-nya segini? Coba ketikkan. Coba persamaannya. Coba buktikan. Silakan dicatat juga di bukunya. Karena ilmu itu biar nggak hilang dicatat. 867,855. 86.000, Pak. 867, Pak. 7. 855. Itu 57.857 kan, Pak? Ini 57.000. Iya, 15 kali 57,857 kan? Bukan 57.000, Pak. 57.000. Nggak usah ini dikasih koma dalam pengaliannya. Iya, sama aja, Pak. 867, 867. 855. Ya, sama ya. Sama, Pak. Nah, ini ada 6A. Tugas kita adalah menjadikan ini ke sebelah kiri. 3575 kurang 867. Ini plus ya. Dipindahkan jadi minus. 867, 855. 6A. Oke, kurangi. Berapa jadinya? 2707,145. 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta 2.707.145. bagi 6. A-nya berapa? Nah, Dibagi 6, A-nya 451.190. nah, oke, seperti itu. 451, 190. Iya, Pak. Ya, silakan masukkan ke persamaan. Tidak dapat ya. Y sama dengan A tambah BX. Nah, A-nya berapa? A-nya adalah 57.857 tambah B-nya. Oh, salah nih. Ya 451 bukan Pak. Balik. 451 190 tambah 57 857. Oke, ini kan persamaan untuk mencari 2020 kan? 2020 X-nya berapa? Coba kita lihat lagi. 5. 5 ya. 5, Pak. 2020 X-nya 5. Oke, berapa hasilnya? Oh, kejauhan. X-nya 5. Berapa penjualan kita di 2050 ya? 2000 Dikali kan, Pak? ya, Dikali. 57 ini kali 5. 2.545.235. Oke, saya hapus dulu, boleh saya hapus ini biar lebih lapang, boleh ya? Oke, saya hapus dulu, begini aja. Dulu, bukan ini. Oke, tadi ini adalah 451 190 tambah 57 50. 857 ya.
57,857 ya, Pak. Berapa hasil kalinya? 289. 2.500.000. 2 juta. Kok 2 juta? Tunggu. 249 2 289 285 Pak. 289 Ya, berapa jadinya? 289, Kalau 285. dijumlahkan berapa? 740 sama 475. 10? 740 sama 475. 740, 475. Nah, beda ya. Tadi angkanya berapa? 800 ribuan ya. Metode pertama. Iya, Iya. Pak, Ini 800. metode pertama 800, metode kedua 700-an Pak Furkon tadi ya. 740. 799 tadi. 799. Ya, 799 ya, yang ini. 799. Awalnya 800, ini 799. Metode ketiga 740. Oke. Itu metode ketiga. Cukup mudah bukan? Bukan. Oke, kita lanjut. Metode ke termomen udah. Nah, least square. Ya, least square. Dengan angka yang sama. Nah, ini dia. Silakan buat angka ini. Nah, di sini harus perhatikan juga angka yang ini tetap ya. Ya, sama. 25, 6 tahun. Oke, jumlahkan ini dulu. Berapa di sini? Nah, perhatikan X-nya. X-nya beda lagi ya. X di sini tergantung ya. Kalau dia genap, nah ini genap ya. Ganjil, kalau dia sampai data 5, kalau ini kebetulan datanya sampai 6, perhatikan. Kalau dia datanya sampai 6, perhatikan X-nya. X-nya adalah berarti dia berada di, kalau dia genap, berarti dibagi 3. Oke, garisnya seperti ini. Nolnya antara sini ya, antara 580 dan 650 atau antara 2016 dan 2017. Makanya di sini 2016 adalah -1, 2017 adalah 1. Seperti itu. Dan ganjil lagi ya, 2018 ganjil lagi, dan di sini ganjil. Nah, itu kalau datanya genap. Kalau datanya 5 Pak, tahun, itu kenapa 3, Pak? apa? Itu di bawah 1 itu kan 3, 5 gitu. Dari mana? Ya, ganjil. Ganjil. Nah, nilai ganjil 1, 3, 5. -1, -3, -5. Itu kalau datanya genap. Ya, kalau datanya genap. Datanya genap. Bagaimana kalau datanya ganjil? Gimana cara mencari X-nya? Seperti ini ya. Oke, sampai sini paham dulu. Nah, seperti ini. Kalau datanya genap. Nah, datanya genap. 6, 4, nah itu genap ya. Atau 8, genap. Maka angkanya dibagi 2 dulu. Maka jadikan garis ini 0. Nah, data di sini jadikan -1. Data di sini jadikan +1. Oke, bagaimana kalau enter dulu. Datanya ada ganjil. Tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. 2015, 16, 17, 18, 19. Oke, dengan datanya seperti sama, 520.000, kemudian 580.000, kemudian 650, sama ya, 650. Ya, sama ya, 680, kemudian 720. Ini Y-nya, ini tahunnya. Nah, X-nya gimana? Nah, ini kan ganjil nih, ya kan? Berarti kita bagi seperti ini.
Nah, di tengah-tengah angka nomor 3 adalah nolnya. Nah, kalau dia ganjil, X-nya menjadi 1, minus, dan minus 2, dan di sini 1, dan ini 2. Seperti itu. Berarti nanti di 2020 X-nya berapa? 3. Ini kita 3. cari nanti Y sama dengan A tambah BX. Berarti X-nya adalah 3 2020. Oke, selanjutnya adalah X kali Y. Silakan diisi yang ini. Terus X pangkat 2. Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 ya. Silakan diisi. Jam berapa sekarang? Oh, 20.11 ya. Tidak terasa. Jadi minggu selanjutnya akan seperti ini. Mungkin sedikit lagi teori yang saya berikan, saya jelaskan, maka kita akan fokus pada hitung-hitungan, jadi tidak waktunya tidak habis. Jadi teorinya bisa dibaca aja ya. Oke, selagi menghitung saya bantu mengisi. Nah ini adalah X kali Y, berarti X kali Y, ini kali ini. Nah kita yang mudahnya dulu. Ini kalau minus kali minus plus 9, 1, 1, 9, 25. Nah, ini saya bantukan. 1, 2, 5. Betul ya? Ini kalau saya jumlahkan 3, 5, 70. Ya. Ini kalau jumlahkan 0. Silakan dicari. Betul 0 atau tidak? Silakan dicari dulu. Ini minus ya? Betul, Pak. Ya, ini minus. Selagi kali minus, dia pasti minus. Nah, ini Min. akan plus. Ya. Ini adalah 1560. 1560. Ini minus 580. Tuh, Jadi ujiannya tetap open book, tenang 650 aja. plus, Jadi Pak. kita hanya memperhatikan X-nya aja ya. Kalau metode ini, least square, perhatikan X-nya. Kalau metode trend, perhatikan X-nya seperti itu dan seterusnya. Itu aja yang diingat. Selebihnya tinggal melihat buku atau melihat video yang akan saya bagikan. 650, ini 2.040.000. 2.040.000. Ini 3.600. 3.600. Jumlahin. 3.600. Nah, silakan jumlahin. Ini ingat ya, ini minus 4.150. 2.025.000. Oh Ingat ya, iya. ini minus. Ini ada minusnya loh. Atau jumlahkan ini dulu, baru kurang ini. Kurang sini, kurang sini, kurang sini. Ya, betul. Silakan kalau ada berbeda. Atau kalau menggunakan Excel langsung dapat angkanya. Nah, ini juga, ini adalah dapatnya 70. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan pada persamaan rumusnya. Sudah ditulis? Atau saya lanjutnya dulu? Yuk, gimana dong? Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah ini di skip. Saya buat putih. Nah, ini. Oke, sudah ditulis ini. Oke, kita masukkan. Kita tetap menggunakan rumus Y sama dengan A tambah PX. Ingat, X-nya berapa tadi? 2020? Berapa itu? 5. 5. 5, 2020. 6, Pak. 6. 6, Pak. 6, 6. 7 nak. 6. Enggak. 7, 7, 7, Ganjil 7. Ya, Ganjil ya, Pak. X-nya 7. Ganjil ya lu. Ya, 2020 ganjil. adalah 7. Oke, hati-hati X-nya. Oke, rumus untuk mencari A di rumus ini adalah sigma Y bagi N. B, saya akan cari sigma Y itu yang mana? B sigma XY bagi
sigma X pangkat 2. Oke, berapa? Sigma Y yang mana? Sigma Y yang ini. 503 Nih, 3 juta 3 juta ya. 570. N-nya N-nya yang 7 itu bukan Pak? N6. Bukan Dari, N6. dari mana dapat angka 6? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, N itu adalah jumlah tahun 2014 ke 2019. Ya. Nah, oke, silakan dibagi. Nah, sigma XY berapa angkanya? 2025. Betul ya? Sigma X kuadrat 70. Oke, silakan. Setelah dapat itu masukkan ke sini. Ini sama dengan A berapa? X-nya adalah 7. Nah, sama dengan berapa? Oke, berapa di sini? Dapatnya 5. 595,833. Ya, di sini 95,833. 289. 928. 28.000 ya maksudnya. 28.000. Ini Iya, 500-an. Oke, masukkan ke persamaan ini. Kita turunkan jadi ke sini dia. 595,833 kali 28.928. Oke, jadikan ini dulu. Berapa? eh, dikali dulu ya. 595,8. 202, tunggu Pak. 500. 7 kali 8, 150. 150-an ya? Eh, 202.500. 200.000. Tunggu. Iya 7 Pak. kali 2, 7 kali 8, 56. 56. 28 Ya, dikali berapa angka di sini? Dapatlah 700-an ya juga. 205 Berapa angka di sini? Berapa penjualan di 2020? ditambah 798,333. Oke. Ini dia. Oh, ini ya. Oke, itulah dia metode keempat. 798,333. Jadi ada metode pertama 800 ribuan, kemudian metode kedua Pak Furkon 799, kemudian selanjutnya siapa tadi, Dewi atau siapa? Dapatnya 740,475. ya. Kemudian yang terakhir 798,333. 740, iya 740. 798. Oke, itu ada 4 metode yang akan kita gunakan. Oke, metode selanjutnya adalah square sudah, ini 1, 2, 3, 4. Metode korelasi dan regresi. Oke, saya cukup itu. Ini nggak perlu lah ya, ini aja dulu. Maka eh, kebanyakan kita kedepannya menggunakan metode 4 ini, tapi ini tidak ya. Ini terlalu mudah. Ini tidak perlu, tapi kita akan menggunakan nanti di metolit nanti. Yang penting sudah kita pelajari di statistika. Intinya sama dengan menggunakan turn moment dan least square. Oke. Kalau jelas-jelaskan nanti semakin lama ini di sekolah mudah 20-20 ya. Pokoknya lama. Oke, kita lanjut dengan latihan selanjutnya agar
pemantapan materi ya. Oke, oh, bagi yang tidak paham ada? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu materinya. Yang tidak paham, jadi tadi ada 4 metode, nilainya berbeda-beda. Jadi kalau punya perusahaan atau perusahaan baru, ya gunakanlah metode ini secara ilmiah ya, meramal menggunakan cara ilmiah. Nah, oke. Bagaimana kalau ada versi lagi ya? Variasinya adalah, jadi kita 2020 ada yang tadi menemukan 800.000 ya, bulat ya. 2080 adalah, kita tadi adalah volume ya, volume atau Frabelier-nya. Sekarang kita fokus kepada harga jual. Nah, harga jual itu yang mana? Nah, kita ke kolom ini lagi ya. Nah, jadi kita fokus ke ini. Nah, kita fokus ke sini lagi. Nah, ini adalah pengantar untuk sesi berikutnya, yaitu anggaran penjualan. Ya. Sekarang kita hanya meramal di 2020. Ya, berapa di sini sudah dapat dengan menggunakan 4 metode. Sekarang kita menerapkan kepada kolom yang harga jual lagi. Contohnya soal seperti ini. Nah, ini pertanyaannya adalah pada tahun 2020 harga jual meningkat 10% ya. Kita lihat 2019 berapa harga jual kita? Harga jual 2019. Berapa, ada yang ingat tadi angkanya? Ada yang 7 ingat? yang 720. angka Harga jual. 720 tuh, Pak. Oh, Nih, 3.000. Ya, 3.500 ya. Ini volume penjualan baru ya. Nah, kita meramal harga jual per unit ya. Saya tadi saya bilang harga jual telur 500. Sekarang 2023 2.500 per butir. Nah, ini juga. Ini sekarang berapa? 3.500. Nah, 2020 berapa? Nah, itu kita ramal. Ya, ingat ya, 3.500. 3.500. Oke. Jadi pada tahun 2020, baca lagi ya. Baca. Dianggarkan atau ditargetkan pembagian penjualan dengan data sebagai berikut. Nah, apa lagi nih ya? Jadi, data tahun itu bisa tahun kan ada 12 ya. Kalau dibagi 4 berarti dia disebut dengan triwulan. Kalau dibagi 3 disebut dengan kuartalan ya. Kuartalan. Kalau dibagi 2 disebut apa? Ini penting ya untuk sesi berikutnya. Dibagi 2 tahun itu berapa jadinya? Yuk, apa disebut dengan? Ada yang tahu? Tidak. Oke, semesteran. Semesteran gitu ya. Atau catur bulan gitu ya. Oke, kita kenal bagi 4 aja. Kalau dibagi 4 disebut dengan triwulan ya. Triwulan 1 itu bulan apa aja? Januari, Januari Februari, sampai Maret. Maret ya. Mm-mm. Kalau ini berarti dari April, April sampai April, Juni. Mei, Juni. Kalau ini Iya. Juli, Juli, Agustus, Agustus, September. September. Ini dari Oktober, Oktober sampai Desember. sampai Desember. Oke. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi kalau presentasinya seperti ini, dengan penjualan 800.000 kita bulatkan aja ya. Coba bagi. Berapa di sini? Jadi totalnya nanti adalah 800.000. 8 kali 3 berarti 240.000. 800 kali 35, ini 160. Ya, ini bulat-bulat saja dulu ya. Nah, 800 kali 35 berapa? 8 kali 5, 40. 40, 24, 260. Kali 15 adalah 8 kali 15, 40, 120.
Benar ya, 800.000 ya. Oke, paham sampai sana? Atau belum? Nah, kita fokus ke triwulan dulu, Pak. Jadi pertanyaannya karena triwulan. Ini versi soal sebelum kita masuk kepada penjualan. Kamu masuk nih. Astrio keluar Astrio. Oke, coba jumlahkan. Sama nggak 800.000 angkanya? Lebih nak, Pak? Oke, coba ulang lagi. 8, ini berapa? 8 kali 35 ini berapa? Ini bagaimana cara untuk persentase atau komposisi per tahun ya. 280 yang 35, Pak. 280, Pak. Iya, 280. Bukan 260. Ini betul. Ini 8 kali 15. Dapat 800. Dapat ya. 4 tambah 8, 12. 18, 20. Ini 1. 90. Ya, 8 ya. 800.000. Oke, dapat 800.000. Itulah disebut dengan pembagian persentase penjualan. Oke. Fokus. Kemudian kita fokus adalah berapakah harga jual di tahun 2020. 2020, angka 2019 adalah 3.500. Kalau dia 10%, berarti kenaikannya adalah 100 tambah 10%. Jadinya 110%. Nah, ini ya, itu cara rumusnya. Kalau dia 20%, berarti 100 tambah 20, 120%. Tambah 20. Oke. Oke, coba kalikan 110% kali 3.500. Dapatlah 3850. Angka 2020 3850. Nah, jadi trennya, kecenderungannya harga pokok atau harga jual itu naik. Nah, itu juga ya. Waktu saya dulu ada 500 telur ya, sekarang 2.500. Nah, 500% kenaikannya ya. Jadi kata pemerintah, oh inflasi kita 3% ya, 6% ya. Ini salah, seharusnya 500% telur ya. Ini nggak apa, itu kita kritis aja ya. Dapatlah 3850. Nah, selanjutnya adalah, nah seperti ini. Ini tadi ya, 240, 280, 160. Ini saya kecilin aja, jadi angkanya akan sama aja nih 800.000. Silakan dicatat ya. Jadi penjualan dengan harga baru 3850. Nah, seperti ini jadinya. Dapatlah ini dijumlahin, ini tambah 3, ini tambah 3, ini tambah 3. Jadi penjualan, nah ini nilai volume unit baru ya. Ini unit, ini rupiah. Nah ini unit kali rupiah, dapatlah total penjualan dalam bentuk rupiah. Jadi total penjualan kita di 2020 3.808. Oke, seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Kita cek sampai yang 9 ya. Oke, setengah jam lagi. Masih ada satu soal lagi kalau nggak salah. Oke, silakan ditulis dulu. Silakan ditulis. Dijadikan rupiah ya. Rupiah. Oke, kalau sudah, saya lanjut. Ini kalau menggunakan rumus regresi ya. Oke, kita tidak usah pakai ini. Ya, ini kalau butuh waktu nanti akan dijelaskan lebih lanjut.
Cukup dengan Excel. Oke, ini tetap pakai ini juga. Nah, ini rumusnya. Ya. Tadi A itu kan cukup sederhana. Nah, tidak perlu. Ini kita tidak perlu ya. Tapi ini kan saya bagikan kalau mau latihan juga. Tapi topik ini tidak akan masuk ke dalam ujian. Kita cukup pakai metode least square terakhir ya. Tapi file ini juga akan saya bagikan sebagai latihan. Oke, rasanya sudah cukup ya. Jadi besok kita hari ini meramal atau bahasa Inggrisnya forecasting. Forecasting. Besok kita membuat anggarannya lagi, anggaran penjualan. Nah, jadi anggaran penjualan itu perhatikan ada tahun itu dibagi 12, tahun itu ada 12 bulan, ada dibagi 2, dibagi 4, ada dibagi 3. Ya. Itu yang akan kita itu apa ya? Preview sebelum masuk sesi 3. Nah, kita akan membagi seperti ini. Jadi misalnya dengan data yang ada, berapakah penjualan 2020 gitu ya? 2020. Bagilah ke dalam triwulan kata saya, TW, atau bagilah ke dalam kuartalan, KW gitu ya. Itu akan menjadi latihan kita di minggu depan. Oke, hari ini saya akan bagikan file PPT ini di grup dan juga akan ada tugas ya. Jadi tugasnya ada di WA dan dikumpulkan juga di WA. Kalau di link ada yang tidak menyerahkan ya. Kebanyakan menyerahkan ke WA. Padahal bagus kalau ada di link langsung saya nilai hasilnya ya. Jadi tahu salahnya, oh ini salah, ini betul. Oke. Kalau tidak ada tanggapan? Cukup? Filenya. Videonya juga akan tetap saya bagikan sebagai pengingat ya ke bagian pelajaran nantinya. Jadi ada 4 metode untuk hari ini. Yang 2 lagi tidak usah ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini. Rasanya tidak ada. Saya absen dulu. Pak Rukan ada, Gina ada ya. Lastri, Ya, Pak. Lila ada. Sinta, Winda, ini 15 orang ya. Ada Winda. Ada, Pak. Winda ada. Latifa, Ada, Pak. Asmariati, Ada, Pak. orang lagi. Lila ada. Ya, nanti tanya saya ya bagi yang rekan-rekannya tahu. Hari ini cuma Sinta. Oke, simpan dulu Lila nanti. tadi katanya jaringannya ini Pak, jaringan Oh, iya. tempatnya hilang katanya Pak. Oke, saya anggap hadir aja. Sinta nanti kasih tahu saya bagi yang kasih tahu tolong temannya ya. Sinta gimana? Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.